Yesus Kristus, selamat datang beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategori Gerakan Pemuda yang ke-71 yang berketepatan pada tanggal 15 Juli 1950 sampai dengan 15 Juli 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Diaken Ida Elmastuti. Sebagai ungkapan situasi, kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpun kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam gerakan pemuda GPIB 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun. Kami berharap gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita habiskan ibadah hari Minggu ini dengan masing-masing di dalam hatinya berkata demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang mengatakan, layanilah seorang layan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah
dengan kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan yang menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani, namun dalam pelayanan ini kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami membantu. Yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
ayat 3 dan 4 yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan memasuki pelayanan sabda Tuhan. Untuk itu, mari dengan sama-sama kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, kami datang bersyukur kepadamu di minggu yang indah ini, di mana kami Tuhan perbolehkan untuk beribadah kepadamu di masa pandemi ini, walaupun melalui streaming Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu Tuhan, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman, berkati kami dengan Roh Kudus, Roh hikmat-Mu pada kami semua, baik pelayan-pelayan-Mu maupun juga para pendengar di rumah. Tuhan memberkati seluruh rangkaian pembacaan firman Tuhan ini, dan kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu ia menyembunyikan uang tuannya. demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan untuk kita. Kita patut bersyukur kepada-Nya karena di masa pandemi ini kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online ya. Ya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 15 ini, dan khususnya untuk pasal 25 ini Matius mengemukakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaatnya pada waktu itu bangsa Israel ya. Nah, khususnya untuk minggu hari ini di dalam rangka juga peringatan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71. Nah, ini diberikan judul Kembangkanlah Talentamu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyaksikan di mungkin tayang-tayang televisi ya, banyak sekali tentang untuk memberikan atau ada kejuaraan tentang talenta. Contohnya misalnya di Amerika ya, yang terkenal itu talent ya, talent ya. Nah itu tentunya di situ akan diungkapkan banyak sekali bakat-bakat dari para ya semua ya, bisa dari anak-anak, bisa dari sampai dengan manusia. Di situ banyak sekali mengungkapkan, mengetengahkan, mempertandingkan bakat-bakat mereka. Jadi sampai sekarang pun masih ada ya. Kalau mungkin kalau tayangan-tayangan sekarang ini tayangan-tayangan ulangan ya, karena masa-masa pandemi. Dan di Indonesia pun atau bahkan secara internasional pun ada tentang bakat-bakat seorang wanita cantik yang tentunya untuk melombakan tentang bakat-bakatnya, tentang kecantikannya, intelijensinya di dalam pemilihan Ratu Sejagat. Atau ada yang Putri Indonesia juga, ada yang Putri Dunia, begitu ya. Jadi banyak sekali tentunya untuk mengetengahkan tentang bakat-bakat atau mengungkapkan bakat-bakat yang dimiliki untuk dilombakan dan mendapatkan kemenangan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang adalah sebuah perjalanan menuju masa depan, di mana kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim pada suatu saat nanti. Nah, ini harus kita imani, kita yakini, supaya kita di dalam hidup ini tidak semau kita sendiri, karena ada pengharapan atas kedatangan Sang Hakim Agung yang akan menghakimi kita semua. Kapankah dia datang? Kita tidak akan pernah tahu. Dan kita tidak perlu mencari tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Karena yang lebih penting dari semuanya itu adalah
dalam Matius 25 ini, yakni perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan pembacaan kita hari ini, yaitu tentang talenta kepada hamba-hamba seorang Tuhan. Intinya di dalam tafsiran Alkitab, kitab ini Matius 23 sampai 28 ini mengatakan bahwa ketiga perumpamaan ini ialah tentang tertundanya Tuhan atau kedatangan Tuhan yang telah berangkat pergi. Tertundanya keberangkatan Tuhan yang telah pergi. Perumpamaan pertama ini mengatakan di dalam ayatnya yang Matius 24 ayat 49 mengatakan Tuhanku tidak datang. Kemudian yang kedua mengatakan mempelai itu lama tidak datang. Itu dalam Matius 25 ayat 5. Dan perumpamaan yang ketiga mengatakan lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba-Nya dalam ayatnya yang 19. Dengan membaca bagian pengajaran ini, maka komunitas Kristen yang dituju oleh Injil Matius dan orang Kristen yang hidup pada masa ini itu diyakinkan bahwa Tuhan Yesus, Sang Tuhan itu akan datang kembali dan akan meminta pertanggungan jawab atas apa yang telah dipercayakan olehnya. Maka sikap berjaga-jaga menanti kedatangannya harus ditunjukkan dengan keaktifan dalam mengusahakan apa yang dipercayakan agar berkembang dan bertambah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini di dalam bacaan kita ini memiliki banyak makna. Kita dapat menafsirkan bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah sendiri, sedangkan hamba-hambanya adalah kita manusia. Talenta adalah ukuran berat pada masa itu untuk uang. Pada masa itu, jadi itu talenta. Talenta di sini dapat ditafsirkan secara beragam. Salah satunya adalah sebagai sebuah kemampuan, karunia, bakat, potensi, atau sumber daya manusia. Atau kalau dalam PBB itu adalah istilah SDI, ya, sumber daya insani yang ada di dalam diri kita manusia. Jadi saya ulangi, talenta itu bisa ditafsirkan sebagai kemampuan, karunia, bakat, potensi, atau sumber daya insani. Sang Tuhan, yaitu Allah lah yang memberikan semuanya itu kepada kita, hamba-hambanya. Jadi jangan sombong kalau kita mempunyai, misalnya kita pandai bernyanyi, atau mungkin kita pandai berpidato, pandai menarik perhatian orang, dan jangan sombong. Sebab Allah lah yang memberikan semuanya itu kepada kita manusia. Setiap orang diberikan Tuhan talenta berbeda-beda. Ada yang diberikan 5, 2, atau 1, seperti dalam bacaan kita tadi. Tidak ada yang tidak diberikan. Ingat bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Semua orang pasti memiliki. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita lakukan setelah menerima talenta itu? Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Apakah kita mengembangkannya supaya kita mendapatkan untung atau mendapatkan hasil lebih? Atau kita seperti yang bertalenta 1 tadi, memendamnya dalam tanah? Apakah kita demikian? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, dunia ini memang terus berubah. Demikian juga dengan tatanan kehidupan yang ada.
Misalnya kalau waktu dulu tidak ada pandemi kan, bebas-bebas saja. Maka sekarang kita harus berhadapan dengan pandemi. Sehingga sebuah tatanan hidup baru, new normal, harus diberlakukan. Kondisi yang baru ini sangat tidak mudah untuk banyak orang. Sebab beberapa orang harus kehilangan banyak hal. Seperti mungkin pekerjaan, ekonomi menjadi terpuruk. Tetapi mau tidak mau, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita harus tetap bisa beradaptasi. Disinilah kita ditantang untuk tidak malas dan harus kreatif dengan mengembangkan talenta yang Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, begitu juga yang Tuhan Yesus rindukan dari para pengikutnya, khususnya bagi para pemuda GPIB, Gerakan Pemuda GPIB, dimanapun dan sampai kapanpun. Nah, kalau beberapa waktu ini kami itu ada grup GP Tempo Dulu, ya, GP Tempo Dulu. Nah, ini luar biasa. Jadi kita bisa mengenal kembali teman-teman kita dan yang lainnya, dan di situ banyak chatting-chatting yang sungguh menghibur, yang memang kita tujuannya seperti itu, bernostalgia bersama dan membagi pengalaman di sini. Indah, luar biasa. Yang mudah-mudahan terus positif saja. Ya Pak Bambang ya. Ya. Nah, pada hari ini PK Gerakan Pemuda berulang tahun yang ke-71. Wah, kalau dulu lahirnya tahun 50 ya sudah kakek-kakek, nenek-nenek ya. Sekarang ini sekali para pemuda GPIB yang tulus melayani dan tulus terlibat dalam kegiatan gereja, ini masih belum semuanya, tentunya masih belum semuanya. Tetapi roh yang ada di dalam diri mereka dan tugas yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi. Ini boleh dibaca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Atau bahwa setiap pemuda dapat memberi manfaat yang besar dalam kehidupan ini. Karena pemuda juga termasuk warga kerajaan surga. Harus diimani, wahai pemuda. Imanilah bahwa kalian semua, kita semua adalah warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau di dalam Sabda Bina Umat, kalau kita membaca Sabda Bina Umat hari-hari kemarin ya, misalnya mulai hari Rabu, Kamis ya. Kalau hari Kamis itu memang pas ya, tepat tanggal 15 Juli adalah hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB. Jadi 15 Juli. Nah, di sana diberikan firman dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang diberi judul hati-hati pengaruh lawan. Jadi kalau kita ingin bertumbuh di dalam, kalau seperti tanaman padi ya, sampai sekarang petani itu pasti ada masa-masa untuk mencabut ilalang. Jadi kalau saya kan tinggal di desa ya, sehingga saya tahu para petani itu kalau misalnya usia dari bibit padi itu kurang lebih mungkin 1 bulan gitu ya, itu harus kembali turun ke sawah untuk membuang, mencabut ilalang-ilalang ya, mengganggu pertumbuhan padi. Ya. Nah, seperti juga pada saat ini Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, terutama bagi para pemuda, untuk tetap bersemangat di masa pandemi ini. Bersemangat untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada. Jangan putus asa. Dan kita harus terus
ilalang-ilalang yang ada. Harus kita lawan ilalang-ilalang yang ada. Sebab perumpamaan tentang ilalang ini bertujuan agar kita tidak mengharapkan suatu dunia yang suci dan bersih. Sebab di dalam dunia ini kita tahu bahwa telah bercampur orang benar dan orang tidak benar, orang jahat dan orang baik. Oleh karena itu jangan berharap bahwa ada dunia yang putih bersih, suci bersih. Selain di surga saja yang ada kesucian dan kebersihan. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di dalam hidup persekutuan memang bunyi-bunyi ilalang itu masih ada. Karena kita semua sebagai manusia juga dikaruniai bermacam-macam karakter dan juga talenta-talenta yang kadang-kadang pula menyebabkan mungkin ada iri hati, ada kecurigaan, ya, sikap-sikap yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebagai warga gereja, kita harus mau berpartisipasi daripada kegiatan gereja. Dan apabila kegiatan tersebut cocok dengan keinginan kita dan tidak banyak pengorbanan, hanya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan dan lain sebagainya, nah itu namanya egois. Ya. Jadi oleh karena itu, sebagai warga gereja, khususnya para pemuda, ini terus menjalani kehidupan pelayanan dan persekutuan, terutama di masa pandemi ini dengan penuh semangat, dengan karakter ilahi yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita untuk menyelami karakter ilahi? Ya, hiduplah. Mari kita hidup dengan dekat dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Menjadi seperti hamba pertama dan kedua memang bukanlah pilihan dalam bacaan tadi, tapi memang sebuah keharusan. Sebagai hamba yang pertama yang diberi 5 talenta dan hamba yang kedua diberi 2 talenta, itu adalah sebuah keharusan di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah, agar kelak bukan hanya kita dapat memberi pertanggungjawaban kepada Allah, maka tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari ulang tahun Gerakan Pemuda GKID yang ke-71. Mari kita memasuki tahun-tahun ke depan dengan semangat perjuangan di dalam berkarakter seperti Kristus. Amin. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersahati masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan kepada kami. Baik di masa pandemi ini, kami boleh berkenan untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas kebenaran firman yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami, terlebih para pemuda GPIB di seantero Indonesia ini, untuk kami benar-benar mengandalkan Engkau untuk mengembangkan segala talenta yang sudah Kami berikan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran hari ini. Mampukanlah kami semua ya Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini, bahkan semua kami, untuk boleh menyadari bahwa kami ini milik Tuhan, yang dipenuhi dengan segala berkat dan talenta-talenta kepada kami masing-masing. Oh Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami terus semangat, terlebih para pemuda muda, untuk benar-benar mengembangkan talenta itu, terlebih di masa pandemi, untuk kami tidak luluh lantah dengan tantangan-tantangan yang ada. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa bagi negara dan bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu menyeruak dan sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat membuat kami semua sengsara. Oh Tuhan, tetapi sebagai orang percaya, Engkau tetap menguatkan kami, untuk kami tidak luluh lantah dengan keadaan ini. Oleh karena itu datanglah ya Tuhan, memberikan kepada para pemimpin kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Tambahkan Roh Kudus dan Roh Hikmat-Mu kepada para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, untuk mereka boleh menjalankan setiap keputusan-keputusan, program-program pemerintah, terlebih di dalam penanggulangan masalah COVID-19 ini Bapak. Tambahkan terus hikmat-Mu Bapak, untuk mereka juga semakin bersemangat dan penuh dengan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintah. Berkati Bapak seluruh garda terdepan yang bertugas terus di dalam penanggulangan masalah COVID ini. Kami memohon rahmat dan anugerah-Mu menjaga, melindungi, memberikan kesehatan kekuatan kepada para dokter, para perawat, para petugas medis, dan juga garda-garda terdepan dalam penanggulangan masalah COVID ini, yaitu TNI Polri. Oh Bapa dan surga, juga para petugas penggali kubur dan yang lainnya Bapak, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami memohon senantiasa kepada-Mu, janganlah Engkau biarkan mereka luluh lantah dengan keadaan sehingga berputus asa. Tuhan, mari jaga kami, kuatkan iman kami untuk terus memandang wajah Tuhan yang mempunyai kuasa dalam kehidupan ini. Kalau saat ini pandemi COVID-19 ini semakin merajalela, berarti bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, untuk kembali kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, untuk kami menyadari segala kesalahan-kesalahan kami, semua bangsa, bahkan juga di negara kami Indonesia ini. Gereja-Mu yang sudah Engkau tempatkan di seluruh muka bumi, bahkan yang ada di Indonesia ini Tuhan, tolonglah kami, untuk kami semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan beriman kami kepada-Mu, melayani Tuhan dengan lebih sungguh di masa-masa yang sulit ini. Tolonglah gereja-Mu untuk tetap membawa damai sejahtera,
keluarga menjadi saksi-saksi. Berkati Bapak seluruh hamba-hamba Tuhan, terlebih dalam jajaran GPIB Tuhan, dari sinodal hingga sampai ke pos Perkes dimanapun berada. Bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sukakadimano yang saat ini sedang cuti di Sumba, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengharapkan dan Engkau senantiasa memberkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat-Mu menyertai. Walaupun dia berjauh, tapi kami tetap dekat sebagai jemaat Pancaran Kasih Remaja. Engkau berkati beliau di dalam segala usaha dan payah, di dalam menghabiskan masa cutinya Bapak, sehingga pada saatnya nanti bisa kembali ke Lumajang dan kembali bersama dengan pelayanan kami di Pancaran Kasih. Berkati beliau ya Bapak dengan sukacita, dengan hikmat-Mu menyertai bersama keluarga yang ada di NTB. Tuhan, demikian juga ibu dan anak-anak yang berada di sini di dalam pelayanan beliau sebagai seorang perawat. Tuhan juga memberkati, memberikan terus sukacita. Tuhan, jaga dari setiap cobaan para bahaya, sakit, penyakit dan penderitaan. Biarlah Tuhan terus menatap kehidupan keluarga yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk kami semua yang pada beberapa waktu ini harus menjalani streaming dalam ibadah. Tuhan, berikanlah kami terus semangat, kesukacitaan melayani. Jauhkan kami dari rasa lelah, rasa yang hancur. Tuhan, tolonglah kami semua presbiter, tolonglah kami semua pengurus zakat, tolonglah kami semua jemaat-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan di Pancaran Kasih ini untuk tetap bersemangat di dalam kami boleh melayani Tuhan walaupun secara daring. Ya Allah, kami terus mohon kepadamu, biarlah nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan, dan iman kami semakin bertambah-tambah. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang mungkin ada juga yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, tangan-Mu yang kuat itu terulur Tuhan untuk mereka semua. Engkau menghibur, Engkau menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit. Kami tidak bisa menyebut satu-persatukan mereka, terlebih yang sudah berusia lanjut dari anggota PKLU ya Bapak, yang tentunya sangat rentan terhadap penyakit ini. Kami terus mohon kepadamu perlindungan Tuhan, semua jemaat, terlebih para yang tua dan lansia ini Tuhan, Engkau melindungi Tuhan, melepaskan mereka dari segala sakit, penyakit dan penderitaan. Bahkan Engkau terus menyukacitakan hati mereka, walaupun mereka juga harus berjauhan dengan keluarga mereka, anak, menantu dan cucu-cucu. Tapi biarlah Tuhan terus menjadi penghibur yang setia untuk mereka semua. Demikian juga bagi mereka yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah terpanggil karena penyakit ini. Tuhan Yesus menjadi penghibur yang setia. Engkau akan terus memberkati mereka, memberikan penghiburan, kesukacitaan, dan tetap iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kabupaten Lumajang pun biarlah Tuhan akan berikan suasana kondusif. Kami menyerahkan Bapak Bupati Torik dan Ibu Indah bersama seluruh jajaran pemerintah, pemimpin pemerintah Kabupaten Lumajang. Tuhan, Engkau memberkati mereka untuk mereka tetap setia, tekun, dan juga berkarakter seperti Kristus, untuk senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang memimpin seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang ini dengan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Engkau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan juga untuk PKSAK, PPAK, dan juga MUKI dan ada di Lumajang sebagai hamba-hamba-Mu, memelihara mereka juga untuk semakin menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Begitu banyak yang kami mintakan kepadamu, benar Tuhan, bahwa semua kehidupan kami seantaranya kami serahkan dalam tangan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu terus menjaga kami, untuk kami terus kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terutama bagi seluruh generasi muda-Mu Tuhan, untuk mereka juga semakin bersemangat dalam mengembangkan talenta dan bakat mereka masa pandemi ini dengan penuh rasa syukur, dengan iman dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang Kau kehendaki pasti akan terjadi seturut dengan rancangan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan kami mohon, dengarkan doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah
saja bahwa kami dalam perjuangan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan olehnya untuk turut membangun tubuh. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Juga kami bersyukur Tuhan ketika Engkau memberikan sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan hati sanubari kami Tuhan, khususnya di saat-saat pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai kami di setiap perjalanan kami, di setiap rumah tangga kami, dari saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.